Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa bil Islam baina qulubina wa aujabal ittihada wa harrama tafarruqa fi kitabihil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat an tamilu mailan azima. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, anak kami, hadirin, hadirat, asatiz dan ustazat rahimakumullah. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita teruskan pelajaran kita. Sekarang kita masuk ke pelajaran akhlak dengan judul yaitu khutatuhum litadmiril Islam, yaitu upaya-upaya dari orang yang tidak senang dengan Islam untuk menghancurkan Islam. Khutat, jamak dari apa itu? Artinya langkah-langkah ya. Ini judul kita di halaman 47. Jadi, apa hubungannya dengan akhlak kita? Kita lihat di halaman 51. Di antara upaya untuk litadmiril Islam, untuk menghancurkan Islam, itu disebutkan tadmiru akhlaqil muslimin wa uqulihim wa silatihim billah wa itlaqi syahwatihim. Nah ini. Artinya untuk menghancurkan Islam itu ada di antaranya tadmiru akhlaqil muslimin. Artinya itu tadmir. Menghancurkan akhlak, bagus. Kelas berapa? Kelas 8, bagus. Udah paham ya? Nanti yang lain juga begitu. Tadmir akhlaqil muslimin. Tidak bisa kita terjemah. Tadmir menghancurkan akhlak al-muslimin, orang-orang muslim. Masuk enggak kita ini? Masuk. Para remaja angkatan muda itu termasuk di dalam upaya dan perencanaan untuk menghancurkan Islam. Nah, mari kita lihat. Kenapa demikian? Karena dengan akhlak dan perilaku keislaman itu, umat Islam itu akan berjaya, mereka akan hidup nyaman. Tapi bagi orang-orang yang tidak senang dengan ajaran Islam, itu berupaya untuk menghancurkan dan merusak akhlak umat Islam itu. Nah, dari ayat yang kita baca di awal tadi, ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafal sampai ke situ ayat? Apa kata Allah?
Di bagian belakang ayatnya itu, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat antamilu mailan azima. Artinya, orang-orang yang hidupnya mengikuti syahwat, mengikuti dunia dan nafsu saja, tidak terikat dan terkait dengan nilai-nilai Islam, maka mereka itu berupaya bagaimana kita ini menyimpang. Antamilu mailan azima. Benar-benar menyimpang. Yang Aliyah udah tahu itu kalimat mailan itu apa ya Arabnya itu? Antamilu mailan azima. Betul-betul menyimpang. Faedah maf'ul mutlak diantaranya takkid, penguat. Antamilu mailan. Di kata-kata mail, dari awalnya ada kata kerja, antamilu, diulang masdarnya di belakang, mailan, itu artinya penguat, dengan terjemah betul-betul. Jadi keinginan mereka, bagaimana kamu itu betul-betul menyimpang dari jalan yang benar. Nah ini, dari ayat sudah diingatkan seperti itu. Makanya ulama membahas di kitab-kitab beliau, karena dari ayat dasar dan petunjuk bagi kita dalam menempuh kehidupan ini sudah mengisyaratkan ada orang-orang yang ingin menyimpangkan kita dalam hidup ini. Mereka tidak senang dengan Islam, mereka tidak senang dengan akhlak umat Islam. Makanya mereka berupaya untuk antamilu mailan azima. Betul-betul menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Menyimpang dalam segala hal tentu. Tadi kita lihat penafsiran misalnya, bukan nanti di tafsir As-Sa'di misalnya, Imam As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dalam tafsir di Aliyah belajar, sanawiyah dah belum belajar tafsir, belum ya? Belum. Di Aliyah belajar tafsir, bahkan 10 wajib ya tafsir dibaca. Jadi satu ayat yang dibahas, minimal wajib baca 10 tafsir di Aliyah ini. Dan itu dijadikan tugas akhir dalam makalah kan. Nah, ya nanti di tafsirnya Imam As-Sa'di, apa kata beliau? Menyimpang itu apa maksudnya? Antan harifu anis siratil mustaqim ila siratil maghdubi alaihim walad dalin. Wad dalin, maaf enggak ada lanya. Ai antan harifu anis siratil mustaqim ila siratil maghdubi alaihim waddalin. Ini tafsir. Yaitu kamu itu betul-betul menyimpang dari jalan yang lurus, dari Islam, ke jalan orang yang dimarahi oleh Allah, dan jalan orang yang sesat. Islam kan jalan yang lurus, jalan yang benar, ajaran yang betul. Sementara orang-orang yang tidak senang dengan itu, yang hidupnya mengikuti syahwat, kata Allah, itu menyimpangkan kamu dari jalan yang lurus itu. Ke jalan apa? Bagaimana supaya jalan kita tidak diridai oleh Allah. Kita tidak dapat pahala lagi dalam hidup, tapi justru dapat dosa, dan ujungnya nanti dapat azab. Nah, itu jalan yang dimarahi, dan jalan orang yang sesat. Itu yang mereka simpangkan kita. Nah ini untuk kita berhati-hati. Maka masuklah di situ perilaku dan akhlak itu. Nah kami coba lihat dan baca atau mungkin menyaksikan bagaimana sekarang akhlak generasi muda kita. Mungkin ada kita punya teman-teman yang sebaya dengan ini. Ada enggak mereka seperti kita datang untuk salat, mereka salat. Ada waktu untuk belajar, mereka belajar. Dan andaikan mereka main mereka pun dalam waktu yang terbatas dan itu dengan hal yang baik. Mana yang banyak orang sekarang? Mereka belajar atau main game dengan alat ini? Main game ya, ini. Karena dengan ini semua bisa untuk melalaikan itu. Sekarang kan sudah dengan ini semua online istilahnya nak. Kalau main game apa namanya? Game online. Semuanya di sini. Apalagi? Belanja online kan ini. Apalagi pinjaman online. Yang mungkar yang dilarang judi lagi. Judi online. Ini nih.
Jadi anak kami, karena ada upaya dari orang untuk menggeser kita, makanya kita harus pertahankan prinsip kita di jalan Islam ini. Ini intinya secara umum. Jadi ayat mengatakan tadi ada orang yang ingin menyimpangkan kita. Ini ayat tidak bisa kita bantah. Tidak bisa kita protes Allah di sini. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita berhati-hati dan berjaga-jaga untuk kita terhindar dari penyimpangan itu. Inilah sekarang orang berusaha. Berusaha itu akan bisa masuk ke dalam segala lini kehidupan. Masuk kepada permainan, diberikanlah permainan-permainan yang bisa juga ada kabarnya permainan yang ujungnya judi, ada. Nah, biarlah tidak tahu, nanti jangan diikuti. Kayaknya main juga, tapi ujungnya judi. Main itu saja, itu sudah menghabiskan waktu kita. Lebih banyak kita bagus, kita mungkin tambah tahfiz, tambah boka-boka PR kita, tugas kita, karena tugas kita pesantren kan sangat banyak. Kita belajar tidak hanya dalam lokal, tapi juga ada bahas-bahas kitab kita di rumah. Nah, ini kan tugas pokok kita, itu jalan lurus kita. Tapi orang berupaya dengan permainan, dengan kesenangan-kesenangan yang lain, mereka akan lalaikan kita dan geser kita dari jalan yang benar itu. Nah, ini mereka akan masuk. Tidak terkecuali nanti ke lembaga pendidikan. Juga akan masuk. Rusak akhlak umat Islam itu. Rusak semua, sehingga tatanan kehidupannya tidak lagi menurut Islam. Sebagai pelajar, perilakunya tidak lagi Islam. Style gaya hidup, gaya pakaiannya, gaya rambutnya, tidak lagi menurut Islam. Digeser. Ini kita harus hati-hati, kita melihat yang nampak sekarang ini, mungkin yang kita tonton di sini, atau yang nampak dalam kehidupan, jangan semuanya ditiru. Kita bawa timbangannya ke sini. Ke ajaran Allah. Oh, jangan-jangan ini penyimpangan yang mereka lakukan. Jangan-jangan ini jebakan bagi mereka untuk kita menyimpang. Kadang nampaknya secara zahir bagus. Tapi ujungnya nanti kita dijebaknya dengan pelanggaran nilai-nilai keislaman itu. Ah, ini anak-anak kami, kita jaga ini. Lihatlah perilaku sekarang. Bisa masuk pakaian, potongan rambut, apalagi pergaulan bebas. Bahkan sekarang yang lebih dahsyat apa? Tidak pergaulan bebas saja lagi, tidak pergaulan lawan jenis, tetapi sudah pergaulan antar jenis, sejenis ya, sejenis. Anak kami perlu tahu apa namanya itu? Gay, kalau laki-laki sama laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan apa? Lesbi udah banyak tahu, alhamdulillah. Ditahu kita, yang buruk itu kita tahu dulu untuk berjaga-jaga. Karena di agama kita harus begitu. Ketahui yang buruk, kalau enggak kita nanti terjebak kalau enggak tahu yang buruk. Ma'rifatus syarri la li syarri walakin li tawaqqihi. Kita tahu yang buruk itu bukan untuk dilakukan, tetapi untuk berjaga diri dari yang buruk itu. Ini sekarang udah masuk, bisa masuk ke sekolah-sekolah. Dan kita akan pesantren. Bisa enggak mungkin menyusup itu? Bisa. Di orang akan menjebak kita bisa juga dengan itu. Kadang disusupkan orang ke pondok-pondok pesantren untuk merusak nilai-nilai Islam dan akhlak umat Islam. Jadi kalau ada berita kemarin-kemarin kan, ada itu. Nah ini kan, mari kita cermati ini dan kita berjaga diri. Di pondok terjadi gay bacanya. Oke, bahasa Inggris ya. Oke, terjadi hubungan yang tidak sewajarnya. Berzina saja dengan lawan jenis itu sudah haram. Sekarang tidak dengan lawan jenis, tapi dengan yang sejenis. Itu kan sudah rusak sekali itu, hidup itu. Bahkan apa kata-kata ulama itu? Binatang saja, tidak ada yang mau dengan sejenis ya. Binatang dicarinya juga lawan jenis. Ayam jantan ada dengan yang dikejarnya ayam jantan. Nah, ayam apa yang dikejarnya?
Oh, ayam betino, ayam betina. Ini bahasa kampung betino ya. Oke, bahasa ayam betina. Manusia sekarang digiring untuk mereka betul-betul menyimpang itu tidak lagi dalam batas yang wajar, tapi sudah yang sangat tidak wajar, tidak masuk di akal sekalipun, tapi itu sudah dicoba. Padahal hukumnya berat itu di dalam Islam. Orang yang melakukan amala qaumi Lut, yang melakukan amal kaum Nabi Lut itu, kalau yang sejenis itu kan umat Nabi apa itu di sejarah SKI belajar? Nabi Lut kan, laki-laki sama laki-laki. Apa hukumannya itu dalam Islam? Haram, jelas. Sanksinya apa? Faqtuluh. Bunuh saja itu. Bunuh saja. Kan berat itu sanksinya, bunuh saja. Ini anak kami. Jadi yang terjadi itu kita jadikan pelajaran dan kita tidak menyalah-nyalahkan karena ini untuk kita bersama. Untuk keluarga kita dan saudara kita di sekolah lain atau di pondok lain. Jadi kita menjadikan iktibar dan pelajaran itu semua. Kalau kita kembali ke ayat Allah Subhanahu wa taala dan ke buku akhlak kita ini, itu berarti ada upaya-upaya orang untuk merusak akhlak kita. Untuk mencemari perilaku kita di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita. Tapi tugas kita, mari kita tetap di jalan Allah dan kita harus cepat pula menangkap kalau ada hal-hal yang memang ada mencurigakan. Ini jangan-jangan susupan, ini jangan-jangan menjebak saya untuk nanti kita menyimpang dari jalan yang benar itu. Ini pada anak-anak kami berhati-hati dalam pergaulan, di dalam menonton, dalam melihat apa yang terjadi, jangan semuanya diserap. Apalagi kalau hubungan sesama jenis tadi, konon kabarnya, beritanya betul atau tidak. Kalau orang sudah kena itu, dia juga akan jadi pelaku. Tentu akan mudah nanti menyebar perilaku-perilaku itu. Jadi ini satu sikap pertama, dari segi akhlak, ada upaya-upaya orang ingin menghancurkan akhlak kita umat Islam, khususnya juga remaja dan angkatan muda, dan bisa juga tidak tertutup kemungkinan orang yang sudah kuat dengan nilai-nilai agama, itu mereka akan masuki itu. Kita pesantren kan sekarang sudah menjarah ke pesantren. Karena yang lain mungkin sudah runtuh, sudah jebol temboknya, mungkin satu-satunya sekarang yang bisa mempertahankan jalan yang lurus, yang tidak bisa mereka arahkan mungkin pesantren, ke pesantren sekarang sudah ada kita dengar berita masuk untuk memalingkan kita dari ajaran yang benar itu. Dalam pergaulan sehari-hari mungkin sudah runtuh. Di dalam lembaga-lembaga pendidikan yang mungkin tidak menerapkan nilai-nilai Islam, mungkin saja sudah runtuh pula benteng itu. Benteng di jalan yang lurus atau mengamalkan nilai-nilai Islam itu. Nah sekarang apalagi yang tinggal? Pesantren. Pondok pesantren lagi. Bisa jadi pondok pesantren nanti akan dijebol. Makanya mari kita kuatkan persatuan kita bersama-sama. Yang sudah terjadi itu mari kita tidak saling menyalahkan teman-teman kita dan lembaga-lembaga yang lain, karena itu lembaga kita juga, lembaga pondok, lembaga kita seagama. Karena satu yang rusak, satu yang menyimpang dalam agama kita ini, bisa jadi semuanya orang akan menggoreng, apa istilahnya itu? Orang akan mengeneralisasikan. Dianggap semuanya, pondok itu sudah rusak. Tidak perlu lagi masukkan anak-anak ke pondok. Pondok itu tidak mendidik dan tidak mengasuh. Akhirnya larilah orang dari pondok. Hilanglah nilai-nilai agama. Ujung-ujungnya nanti juga ke lembaga. Siapa yang mengawasi pondok misalnya? Bapak-bapak, ibu-ibu kita di lembaga Kementerian Agama misalnya. Bisa juga orang menjurus ke situ. Untuk apa Kementerian Agama? Akhirnya rusak semua lembaga kita yang terkait dengan nilai-nilai Islam ini. Ini kita jaga bersama-sama. Mari kita camkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian dari analisa ulama dari kitab akhlak kita ini, bahwa ada upaya-upaya untuk menggeser kita dari nilai-nilai yang benar, nilai Islam, ke nilai-nilai yang tidak benar dengan berbagai cara,
akan mereka lakukan. Karena keinginan mereka antamilu mailan azima. Bagaimana kita ini, umat Islam ini, angkatan muda Islam ini, remaja ini, pelajar-pelajar Islam ini, anak-anak pondok pesantren ini, bagaimana mereka menyimpang dari nilai-nilai Islam yang benar, sehingga mereka tidak lagi di jalan Islam yang benar itu. Nah, inilah nana kami, mari kita camkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini dan kita pahami dengan analisa ulama, kemudian kita cermati kehidupan yang sedang terjadi sekarang, maka mari kita perkuat keyakinan kita dengan nilai-nilai Islam, mari kita teruskan itu dan kita pertahankan. Kalau ada terjadi yang merusak-rusak saudara kita yang sama seiman, kemudian juga sama sepelajar, sama satu pondok, satu nilai-nilai Islam yang diajarkan, kemudian lembaga kita yang mengurus agama, mari kita jaga. Karena rusak satu, dibawanya semua nanti. Dibawanya lembaga pondok, dibawanya lembaga kita, Kementerian Agama yang mengurus dan yang menyelesaikan, yang mengatur ajaran agama kita. Nah, makanya supaya jangan itu terjadi, maka mari anak-anak kami, kita bersiap dan selalu hati-hati dan waspada dengan segala kemungkinan yang akan menyimpangkan kita dari jalan yang benar itu. Mudah-mudahan dengan pemahaman ayat Allah kita baca hari ini dan juga dari apa yang disampaikan oleh para ulama dan tokoh-tokoh kita dan peristiwa yang terjadi, kita menjadi lebih yakin dengan nilai-nilai agama kita dan kita lebih yakin mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh asatis dan ustazat kita dan juga oleh orang tua kita. Maka mudah-mudahan kita tidak akan terjebak dengan upaya-upaya untuk menyimpangkan kita dari nilai-nilai Islam itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.